Foodies, kembali lagi bersama Food Science Suka UMS. Siapa sih yang gak pernah makan makanan berminyak? Pasti pernah dong, apalagi teksturnya yang crispy dan warnanya yang cantik yaitu kuning keemasan. Seperti yang kita sebut yaitu gorengan. Gorengan adalah makanan yang diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak yang sangat banyak. Namun, seiring berjalannya teknologi, muncul alat yang bernama air fryer yang memiliki fungsi untuk menggoreng tanpa menggunakan minyak. Lalu, kira-kira apa ya perbedaan antara conventional frying dan air frying? Mari kita simak videonya. Pada conventional frying, diperlukan pemanasan minyak yang akan menghasilkan banyak senyawa degradasi, kemudian akan menyebabkan perubahan fungsional, sensorik, dan nutrisi, serta menyebabkan kualitas produk menjadi kurang baik. Dan pada conventional frying, kita tentunya perlu mengganti minyak sering-sering, dan hal tersebut akan meningkatkan biaya. Pada conventional frying, sukrosa akan terhidrolisis oleh enzim invertase yang dapat mengubah warna pada suatu produk makanan menjadi warna yang lebih gelap dan terdapat kandungan toksik seperti akrilamida selama reaksi non-enzimatik antara asam amino bebas dan pereduksian gula pada suhu tinggi terjadi. Pada conventional frying, terdapat oksidasi oleh vitamin yang larut dalam lemak yang menyebabkan berkurangnya nilai gizi pada suatu produk. Retinol, karotenoid, dan tocopherol juga dihancurkan sehingga menyebabkan adanya perubahan rasa dan warna minyak. Produk yang dihasilkan dari conventional frying dengan minyak yang dipanaskan dengan waktu yang lama dan suhu yang tinggi juga mengandung lebih dari 50% senyawa polar yang merupakan hasil pemecahan trigliserida seperti polimer, dimer, asam lemak bebas, dan asam lemak teroksidasi yang menyebabkan perubahan metabolisme seperti penurunan berat badan, kemudian kanker, ukuran hati dan ginjal yang mengecil, malabsorpsi, dan penurunan kesuburan. Seperti yang telah disebutkan, akrilamida merupakan senyawa toksin yang juga merupakan hasil dari reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan berupa zat organik polar dan sangat reaktif. Akrilamida ini biasa terdapat pada produk yang kaya akan karbohidrat dan sudah melalui proses pemanasan atau penggorengan dengan suhu lebih dari 120 derajat Celcius. Senyawa akrilamida juga bersifat genotoksik dan neurotoksik serta dapat menyebabkan kanker foodies. Minyak yang telah terdegradasi dan dibuang ke lingkungan di mana terdapat acrolein yang merupakan produk degradasi minyak yang ditandai dengan pembentukan kabut kebiruan dapat bertampak sebagai sumber polusi udara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai air frying. Air frying biasanya menggunakan alat yang bernama air fryer yang juga biasanya disebut sebagai alternatif bagi kaum pejuang diet yang ingin tetap melaksanakan diet namun juga ingin makan gorengan seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya gorengan memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi. Nah, air fryer ini memanfaatkan udara panas yang dikombinasikan dengan sirkulasi udara berkecepatan tinggi. Air fryer juga tidak memerlukan minyak. Air fryer bekerja dengan kontak langsung antara kabut halus yang terdiri dari tetesan minyak pada udara panas serta produk yang terdapat di dalam air fryer. Oh iya, hasil penggorengan menggunakan air fryer juga tetap memiliki kandungan lemak dan akrilamida ya foodies. Namun, kandungan lemak dari produk hasil air frying adalah 80% lebih rendah dibandingkan conventional frying. Terdapat penelitian bahwa menggoreng menggunakan air fryer dapat mereduksi kandungan akrilamida pada produk. Produk yang digunakan adalah kentang goreng. Pada kentang goreng, air fryer mampu mereduksi 77% kandungan akrilamida dengan kadar akrilamida pada kentang goreng yaitu 30 mg per kilogram dan 132 mg per kilogram akrilamida pada kentang goreng menggunakan metode conventional frying. Nah, gimana nih foodies? Kira-kira kalian akan tetap bertahan pada conventional frying atau ingin beralih ke air frying nih? Boleh tulisin jawabannya di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik like
jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan tombol notifikasi. See you on the next video. Bye bye.